Annyeonghaseyo Yulobun, balik lagi di Kenapa Bisa Opa. Kali ini gua mau lanjutin alur cerita film Pachinko episode kedua. Jadi kalian jangan kemana-mana, siapin mental, pikiran, karena film ini harus fokus. Kalian meleng sedikit, cerita akan berbeda. Jadi siapin mental, pikiran, dan kuota kalian. Jangan sampai nanggung di tengah jalan. Oke, langsung aja ke alur cerita filmnya. Ini dia. Cerita diawali dua orang bocil lagi main perang-perangan. Dua bocil mencari dan dua bocil lagi bersembunyi. Bergantian terus sampai mereka bosan. Di antaranya ada Mojasu, putra bungsu dari Sunja. Permainan mereka terhenti saat tukang pos mampir ke rumah salah satu bocil. Siapa sangka Pak Pos mengantarkan kabar duka melalui surat. Noah yang baru pulang sekolah pun melihat kejadian itu. Lalu ia mengajak adiknya pulang. Sambil berjalan menuju ke rumah, teringat tentang nasib ayahnya yang 7 tahun belum ada kabar. Noah selalu berharap agar ayahnya segera pulang dalam keadaan sehat dan selamat. Saat di rumah, cuaca sudah mendung dan angin pun tiba-tiba menjadi kencang. Bibi Kyung Hee menyuruh Mojasu untuk membantunya merapikan jemuran baju yang berada di luar. Sedangkan untuk Noah, dia berada di dalam sedang membaca buku yang ia dapatkan dari gurunya. Rupanya doa yang ia ucapkan saat berjalan pulang terjawab. Ayahnya sudah lama tidak pulang, tiba-tiba pulang dalam kondisi sekarat. Noah sempat tidak mengenali ayahnya karena saat itu ia masih kecil. Lalu ia memanggil Bibi Kyung Hee untuk memeriksa keadaan ayahnya. Lalu scene berpindah di Tokyo masa sekarang. Terlihat Solomon sedang gelisah menunggu apa yang akan diperbuat oleh bos Jepang. Solomon berniat untuk meminta ampunan dan belas kasihan karena kesalahan yang ia perbuat. Namun, bos Jepang nampaknya tidak peduli dengan apa yang diucapkan oleh Solomon. Solomon adalah bukti dan contoh agar sebuah pengkhianatan tidak akan ada belas kasihan. Mendengar apa yang telah diucapkan bos Jepang, Solomon bingung dan putus asa. Di satu sisi, ia harus mendapatkan uang. Di sisi lain, ia mengasihani nenek yang diancam untuk menjual tanahnya agar bisa dijadikan gedung bertingkat. Karena merasa bersalah, Solomon pergi menemui nenek yang diancam oleh Abesan. Ia khawatir dengan keselamatan si nenek. Karena ia tahu bahwa Abesan akan menggunakan segala cara apapun supaya keinginannya terwujud. Sunja yang mengetahui Ishak telah pulang lalu segera menemuinya. Meski tidak ada harapan untuk hidup, Sunja mengupayakan mengobati suaminya dengan mencari dokter. Selama Ishak ditahan, ia mengalami penyiksaan fisik yang tiada henti. Untungnya, keadaan mental Ishak masih baik-baik saja, meski sesekali ia merasa ketakutan saat ada suara yang tiba-tiba. Bibi Kyung Hee menyuruh Mojasu mengirimkan pada pamannya, yang bertuliskan Ishak sudah pulang dalam keadaan sekarat. Dengan Mojasu yang mengirimkan, keadaan tidak terlalu sulit, sedangkan Noah pergi ke gereja untuk meminta pendeta agar mendoakan ayahnya supaya lekas sembuh. Ia percaya bahwa pendeta lebih tahu bagaimana caranya berdoa. Sunja yang putus asa akhirnya mendatangi Ko Han-soo untuk meminta bantuan. Ia meminta Ko Han-soo untuk mendatangkan dokter ke rumahnya. Ko Han-soo yang memperdulikan keselamatan Sunja dan anak-anaknya membuat kesepakatan dengan Sunja. Jika dokter berhasil ia datangkan, maka Sunja dan anak-anaknya harus segera meninggalkan rumahnya untuk pergi mengungsi ke desa lain. Karena dikabarkan serangan Amerika sebentar lagi akan tiba. Mendengar ucapan Ko Han-soo, Sunja tidak ada pilihan lain selain mengiyakan perjanjian itu. Sambil menunggu Sunja pulang, Bibi Kyung Hee menyiapkan obat herbal untuk diminum oleh Ishak. Lalu di scene lain, pada masa sekarang, Solomon tidak ada tempat tujuan selain mendatangi nenek pemilik rumah. Ia terus menggali informasi riwayat rumah yang ia tinggali beserta sejarahnya. Si nenek bercerita dahulu di daerah ini dijadikan tempat penguburan mayat-mayat korban perang. Siapa sangka tahun sekarang malah akan dibuat gedung bertingkat. Solomon yang mendengarkan hal itu sempat terdiam. Setelah itu ia menemukan ide untuk menjatuhkan Abesan. Ia meminta si nenek menjual rumahnya pada Abesan, lalu setelah pembangunan gedung dimulai ia akan membocorkan ke masyarakat
bahwa di daerah ini merupakan daerah pembuangan mayat. Dengan rumor itu, ia yakin donatur Abesan akan kecewa dan menarik uang investasinya. Karena Abesan tidak bisa berbuat apa-apa tanpa donatur dari kebangsaan Amerika itu. Scene berpindah pada masa lalu, keadaan Ishak masih terlihat parah. Bibi Kyung-hee segera memberi makan dan meminumkan obat herbal pada Ishak. Sikap Mo Jae-soo sangat polos pada ayahnya. Ia tidak tahu bahwa ayahnya sakit parah, bahkan hidupnya kini tinggal hitungan jam saja. Ayahnya mencoba memberikan nasihat pada Mo Jae-soo sambil menahan batuk dan rasa sakit. Lalu tak lama Noah pulang bersama pendeta, yang tak lain adalah teman Ishak sewaktu di gereja. Ternyata penangkapan Ishak diawali oleh rasa iri pendeta pada Ishak melihat Ishak dianak-emaskan oleh ayah angkat mereka. Pendeta itu iri dan melaporkan Ishak pada tentara Jepang. Melihat kejadian itu, Noah menjadi benci pada pendeta dan mengusirnya. Ishak kembali menasihati kedua anaknya. Ia mengutarakan bahwa sebuah pengampunan adalah puncak tertinggi dari arti kehidupan. Yang paling penting, Ishak sangat menyayangi kedua putranya. Banyak yang ingin ayahnya katakan, namun Ishak tak mampu berkata banyak. Ia harus kembali ke kamar dan beristirahat. Tak lama, Sunja pulang bersama dokter yang dikirim oleh Ko Han-soo. Dokter itu mengatakan bahwa Ishak tidak akan bertahan lama. Kini, hidupnya tinggal beberapa jam saja. Kondisi yang ia derita sangat parah dan sudah tidak tertolong lagi. Sunja sempat tidak terima dengan apa yang dikatakan oleh dokter. Setelah dokter pulang, Sunja pergi ke kamar untuk menemani saat-saat terakhir bersama Ishak. Di kamar, Ishak mengutarakan apa yang selama ini ia rasakan. Rasa ingin pulang dan bersama keluarga sangat ia idam-idamkan. Pada saat di penjara, bahkan ia berusaha mati-matian untuk tetap hidup dan kembali bersama keluarga. Lalu, belum selesai ia mengutarakan isi hatinya, hembusan napas terakhirnya terdengar panjang dan Ishak pun kemudian meninggal. Sunja merasa terpukul atas kematian suaminya. Ia berusaha kuat di depan anak-anaknya. Kemudian jasad Ishak pada siang hari segera dibawa untuk dikremasi. Semua keluarga tampak sedih dan merasa kehilangan. Lalu di scene lain, Solomon berniat mengutarakan ide yang ia baru dapatkan semalam kepada teman-temannya tentang menjatuhkan nama baik Abesan. Pada saat mengkremasi jasad Ishak, tiba-tiba seluruh desa dibuat panik dari suara sirine. Suara sirine perang kali ini bukan latihan, melainkan serangan dari Amerika sudah tiba.